461 Jauhi mereka yang asal kemunculannya tidak jelas. Amandamu merasa bahwa nada bicara Ricky Mo tampaknya dengan sengaja ditujukan pada Kenzo Lee. Dia berkata dengan marah, kamu yang paling memiliki kemampuan, oke. Namun, ide Siskamu, dia telah menebaknya dengan benar. Siskamu benar-benar ingin membunuh mereka untuk membalaskan dendam Peter Si. Ricky Mo mengangkat alis, apakah menurutmu yang aku katakan itu salah? Apakah Kenzo pernah merayakan sesuatu denganmu, hingga membuat kamu membidiknya seperti ini? Ricky Mo ada di depannya, ekspresi sukacita tampak sangat jelas dari wajahnya. Ricky Mo tertawa sinis berkata dengan nada buruk, apakah kamu sedang membela dirinya? Kamu menjadi tunangannya dan masih memiliki perasaan dengannya. Nada suaranya terdengar agak berbahaya, Amandamu tidak berani mencabut rambut di mulut harimau, tetapi dia harus mengatakan apa yang harus dia katakan. Nada suaranya melunak, bagaimanapun, dia telah menyelamatkanku. Tatapan mata Ricky Mo menguncinya dalam keheningan, membuat Amandamu tampak tidak nyaman. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, seberapa tahu kamu mengenai Kenzo? Amandamu bertanya dengan bingung, kenapa? Sebenarnya, dia tidak terlalu tahu mengenai Kenzo Lee. Bagaimana kamu bisa berkenalan dengan dia, selain mengetahui bahwa dia adalah seorang psikolog yang pulang dari luar negeri, apalagi yang kamu tahu? Ricky Mo menatapnya dengan wajah serius, menurut informasi, kecuali ketika kamu hamil, kamu selalu tinggal di kota J. Ketika Ricky Mo mengatakan, hamil, matanya sedikit berkedip. Selama waktu ini, dia telah membaca semua informasi yang telah dia berikan padanya saat malam itu, dan telah memahami hampir semua yang telah dia lakukan sebelumnya dengan Amandamu. Amandamu mengerti bahwa malam ini Ricky Mo tidak datang untuk makan malam, tetapi datang untuk menginterogasinya. Karena Ricky Mo bertanya, dia juga tidak menyembunyikan, dari nada bicaranya, seharusnya dia sudah sangat lama mengenalku, dan aku mengenalnya pada malam perjalanan kami ke pulau 3 tahun yang lalu. Ricky Mo sedikit mengerutkan kening, tidak ada lagi. Amandamu menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ricky Mo merenung sejenak, dan berkata dengan dingin, jauhi mereka yang asal kemunculannya tidak jelas. Asal kemunculannya tidak jelas, bukankah ia kata-katanya mengarah kepada Kenzo Lee? Meskipun dia kemunculannya mencurigakan, tapi dia telah menyelamatkanku, dan aku tidak bisa menjauh darinya, Amandamu berkata dengan serius. Ricky Mo tertawa dingin, dia tidak lagi berbicara dengannya, dan menundukkan kepalanya untuk makan. Ricky Mo pergi setelah makan. Sebelum pergi, Amandamu mengemas beberapa makanan ringan untuk Ricky Mo dan memintanya untuk memberikan kepada Joanna Mo. Itu yang dia lakukan khusus untuk Joanna Mo sebelumnya. Ketika dia menganggukkan kepalanya dan mengemasnya lalu diberikan kepada Ricky Mo, alis Ricky Mo berkerut dengan erat, rumahku ada pelayan. Pelayan adalah pelayan, aku adalah ibu dari Joanna, itu berbeda. Kata Amandamu, dan kemudian menyerahkan kotak kemasan kepadanya. Meskipun ekspresi wajah Ricky Mo tidak terlihat sangat baik, tapi dia tetap mengulurkan tangan dan mengambilnya. Amandamu membawanya keluar, dia menolehkan kepalanya dan menatapnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya pergi dengan dengusan dingin. Amandamu menatap sosoknya dari belakang, wajahnya penuh dengan kebingungan. Kapan dia membuat masalah dengannya lagi? Setelah menutup pintu, Amandamu teringat kata-kata Ricky Mo dan berjalan ke dalam sedikit keheningan. Ricky Mo mengingatkannya bahwa terakhir kali dia bertemu Kenzo Lee, dia ingin bertanya bagaimana Kenzo Lee bisa mengenalnya, tetapi karena Kenzo Lee tidak ingin mengatakannya pada saat itu, dia pun tidak bertanya. Cepat atau lambat, masalah ini harus ditanyakan. Amandamu membawa masalah ini ke hati, ia memikirkan mencari waktu untuk bertanya pada Kenzo Lee sesegera mungkin. Hari berikutnya, Emeline Kin mengajak Amandamu pergi lagi. Kali ini tampaknya pergi ke konferensi pers film baru temannya. Ketika pergi barulah Amandamu tahu bahwa temannya itu adalah Irfan Su. Mungkin karena peran di film itu, Irfan Su meninggalkan janggut kecil, hingga memberi sedikit perubahan pada dirinya dan membuat dia terlihat lebih gagah. Kesan Amandamu terhadap dia masih tertinggal di 3 tahun lalu. Perbandingan yang lebih rinci antara Irfan Su yang sekarang dan 3 tahun lalu tampaknya tidak berbeda. Pada konferensi pers tersebut, kebanyakan dari mereka adalah jurnalis dan media. Emeline Kin membawa Amandamu untuk menyamar, mereka bercampur dalam tumpukan wartawan, hingga keberadaan mereka tidak terlihat.
Amandamu menarik masker yang menutupi separuh wajahnya, ia bertanya kepada Emeline Kin dengan suara yang pelan, mengapa harus bersembunyi seperti ini? Apakah karena 3 tahun lalu kamu tidak mendapatkan Irfan? Karena ditutupi oleh masker, Amandamu tidak bisa melihat wajah Emeline Kin, tetapi dia bisa melihat kepanikan melalui matanya yang berkedip. Emeline Kin dengan cepat menyangkal siapa yang mengejarnya. Aku tidak pernah melakukannya, jangan bicara omong kosong. Oh, kamu tidak mengejarnya, tapi kamu diam-diam datang ke konferensi pers filmnya. Saat Amandamu selesai berbicara, tidak peduli bagaimana Emeline Kin menatapnya, ia pun mengerutkan kening lagi, tapi, mengapa kamu datang menghadiri konferensi pers film Irfan dengan mengajakku? Lagi pula kamu punya banyak waktu luang, tidak ada hal yang kamu kerjakan, lalu yang salahnya menemaniku sebentar. Emeline Kin berbalik menatapnya. Amandamu menghela nafas mendengar nada bicara Emeline Kin yang sudah tidak asing di telinganya. Nona Kin, bukankah kamu masih ingin membuat film The Lost City 2? Apakah kamu tidak terburu-buru untuk memintaku menulis naskahnya? Kalau begitu 1 atau 2 hari ini tidak akan terburu-buru, kan? Setelah Emeline Kin selesai berkata, ia tersenyum padanya. Sebenarnya, aku selalu merasa penasaran. Bagaimana kamu bisa membuat Ricky bertindak keras terhadapmu? Amandamu mengerutkan kening dan bertanya, sebelumnya. Bukankah sekarang Ricky sudah memiliki tunangan lagi, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian dalam 3 tahun terakhir ini, tapi mengapa kalian berpisah, tetapi 3 tahun yang lalu dia sangat keras padamu. Emeline Kin berkata sambil memperhatikan ekspresi Amandamu, tampaknya ekspresi Amandamu terlihat janggal, dia pun segera menghentikan topik. Tapi ekspresi wajah Amandamu tidak berbeda, jadi dia dengan tenang menyelesaikan yang ingin dikatakannya. Amandamu sedikit melamun. Emeline Kin benar, perasaan Ricky Mo memang berubah sekarang. Jika dia tidak mengatakannya, Amandamu hampir lupa bahwa Ricky Mo sudah memiliki tunangan, Magisu. Dia pernah melihat Magisu 3 tahun lalu. Magisu adalah teman Stevie Mo, dengan keangkuhan dan dominasi diri yang mirip dengan Stevie Mo. Bukankah kamu juga mengatakan bahwa Ricky sudah berubah pikiran? Bukannya dia sangat keras ketika dia sudah berubah pikiran? Nada bicara Amandamu datar, hingga tidak terdengar emosi yang ada pada dirinya. Emeline Kin tidak lagi bertanya. Amandamu teringat 3 tahun lalu, ketika Emeline Kin menjadi pelayan Ricky Mo, dia bertengkar dengan Clarissa Mo, hingga membahas tentang Irfan Su. Dia menoleh dan melihat Emeline Kin, lalu bertanya, bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak tertarik pada Ricky 3 tahun lalu, jelas-jelas yang kamu sukai adalah Irfan. Mengapa kamu ingin menjadi pelayan di rumah Ricky? Kapan aku mengatakan bahwa aku menyukai Irfan? Emeline Kin seperti kucing yang menginjak ekornya. Begitu dia kewalahan, volumenya suaranya seketika meninggi. Tentu saja sikapnya ini menarik perhatian wartawan lain. Perasaan Amandamu tidak baik. Dia menarik Emeline Kin untuk berlari, tetapi reporter bermata jeli itu mengenalinya. Itu adalah Amandamu. 462 berada dalam bingkai yang sama. Ketika Amandamu mendengar reporter memanggil namanya, ia pun terkejut, dan dengan cepat menarik Emeline Kin. Namun, beberapa wartawan telah datang mengejarnya. Apakah kamu yakin itu adalah Amandamu? Seharusnya iya. Kenapa dia ada di sini? Siapa orang di sebelahnya? Amandamu tidak peduli apa kata reporter dan paparazzi di belakangnya, dia menarik Emeline Kin dan berlari keluar. Namun, di tempat tersebut semuanya adalah kursi, jadi sulit bagi mereka untuk pergi keluar. Amandamu hanya bisa berlari antar-antar celah di kursi. Reporter dan paparazzi berpencar untuk menghalanginya, dia dan Emeline Kin hanya bisa berlari keliling di tempat itu. Ada sejumlah kekacauan kecil di tempat tersebut. Amandamu mengambil kesempatan untuk berbisik pada Emeline Kin, lari secara terpisah. Pada saat ini, dia dan Emeline Kin tetap bersama, akan sulit berlari dalam keadaan bersama. Emeline Kin segera mengangguk, baiklah. Setelah keduanya berpisah, Amandamu jauh lebih mudah untuk menghindari mereka. Dia dengan cepat berlari ke pintu tempat tersebut, namun baru saja akan keluar, dia melihat sekelompok orang datang di hadapannya. Dan yang mengepalai sekelompok orang tersebut bukanlah Ricky Mo. Ricky Mo dikelilingi oleh sekelompok orang dan berjalan ke arahnya. Kenapa dia ada di sini? Meskipun Ricky Mo adalah bos di belakang layar media Sengding, tapi ia dari dulu tidak terlalu mengurusi urusan perusahaan atau berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Meskipun dia menghadiri acara tersebut, dia hanya berpartisipasi dalam beberapa kegiatan bisnis yang berhubungan dengan perusahaan Mo.
Karena dia sangat terkejut, tanpa sadar Amandamu berhenti di pintu masuk tempat, lalu para paparazzi dan wartawan segera mengejarnya. Amandamu juga mengenakan masker dan mengulurkan tangan untuk menghadang kilatan menyilaukan di depan matanya. Apakah kamu adalah Amandamu? Bisakah kamu melepas maskermu? Mohon terima wawancaraku. Reporter itu bergegas untuk menunjukkan mikrofon ke Amandamu. Amandamu terpaksa bersembunyi dan bersandar di dinding. Sekelompok wartawan ini hanya memperhatikan Amandamu, dia tidak memperhatikan bahwa Ricky Mo ada di sini. Setelah Ricky Mo membawa sekelompok orang itu lebih dekat, mereka menyadari bahwa Ricky Mo juga datang. Semua wartawan mulai berhamburan. Ricky Mo dan Amandamu hampir tidak pernah menunjukkan kebersamaan di depan umum. Apalagi setelah perceraian mereka. Hanya dengan mengambil foto mereka berdua dalam bingkai yang sama, lalu dibawa pulang untuk disertai dengan tulisan cerita panjang. Dengan foto ini saja sudah dapat menarik perhatian orang dan meningkatkan banyak klik pada laman berita. Para wartawan itu tidak lagi hanya mengepung Amandamu, semuanya mengambil kamera untuk mengambil gambar Amandamu dan Ricky Mo. Amandamu berdiri di dinding di samping pintu, para reporter ini mundur sedikit untuk menemukan sudut pengambilan gambar tanpa henti. Seketika, suara kamera dan lampu yang berkedip datang satu demi satu. Amandamu melihat ke arah Ricky Mo, kebetulan dia melirik Ricky Mo secara tidak sengaja. Pandangan matanya juga tidak berhenti pada Amandamu, seolah-olah dia tidak mengenalinya sebagai Amandamu. Dia melirik dan langsung mengabaikan wajahnya, lalu membisikkan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, dan mengangkat kakinya ke tempat pertemuan. Para wartawan yang masih mengambil gambar dengan cepat diusir oleh penjaga keamanan. Amandamu melirik pertemuan itu dan mendapati bahwa Ricky Mo duduk di baris terakhir, seolah-olah dia benar-benar datang ke konferensi pers film tersebut. Setelah melihat pintu sebentar, dia berbalik dan berjalan pergi, dan sekarang dia merasa tidak nyaman untuk muncul di samping Ricky Mo. Dia pergi keluar, mencari tempat istirahat dan duduk, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ricky Mo, "Mengapa kamu datang ke sini?" Ricky Mo tidak membalasnya. Untungnya, Amandamu sudah terbiasa dengan Ricky Mo yang begitu dingin. Dia mau tidak mau menelepon Emeline Qin. Dia datang bersama Emeline Qin, tentu saja dia juga harus pergi dengan Emeline Qin. Keduanya baru saja berkeliaran kemana-mana, dan dia juga tidak tahu kemana Emeline Qin pergi. Amandamu melakukan dua panggilan kepada Emeline Qin, barulah kemudian Emeline Qin menjawabnya. "Amanda, di mana kamu?" Suara Emeline Qin terdengar sedikit terengah-engah. Amandamu berbicara dan melihat sekeliling, "Aku di tempat istirahat, di mana kamu? Apakah kamu ingin datang ke sini? Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat istirahat? Begitu jauh, aku tidak akan pergi ke sana." "Oke, kalau begitu sebentar lagi aku akan pulang sendiri." Emeline Qin tidak bisa datang, tapi Amandamu berpikir untuk kembali pulang. Dia mengutak-atik ponselnya dan matanya tertuju pada ponsel tersebut. Ricky Mo masih tidak membalas pesannya. Amandamu menghela nafas, ia hendak berdiri dan berjalan keluar, namun sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. "Aku benar-benar bisa bertemu denganmu di mana-mana." Amandamu mendongak dan melihat Siskamu berdiri dari sofa yang tidak jauh darinya, lalu berjalan menghampirinya. Siskamu hari ini juga seharusnya datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Riasan wajahnya sangat indah dan gaunnya juga sangat khusus. Sekilas, gaun itu dipilih dengan cermat dan didandani. Hal yang biasa jika bertemu Siskamu di acara seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa musuh memiliki jalan sempit. Amandamu yang duduk di sofa sama sekali tidak bergerak, ia hanya mengangkat alis dan berkata, "Aku juga tidak menyangka." Siskamu tertawa sinis dan duduk di sebelahnya, suaranya terdengar lembut dan sedikit aneh, "Aku dengar bahwa Ricky juga ada di sini." Amandamu balas menatapnya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Apa yang bisa aku lakukan?" Siskamu tampaknya menikmati Amandamu yang tampak gugup, dia mengangkat kaki dan menyilangkan kakinya, penampilannya tampak redup, "Tentu saja aku tahu Ricky adalah tipe orang yang seperti itu, dan aku tentu saja tidak bisa memperlakukannya dengan cara apapun, aku hanya bertanya saja, itu karena aku perhatian dengan hubungan kalian saat ini." Amandamu mengernyitkan keningnya, sekarang ia merasa sangat tidak nyaman terhadap setiap kata yang Siskamu ucapkan. Amandamu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Apakah hubunganku dengan Ricky ada hubungannya denganmu? Aku hanya ingin tahu apakah kalian sangat bahagia sekarang. Jika kalian tidak bahagia, maka aku juga sangat senang. Jika kalian sangat bahagia,
maka aku akan sedih. Siska Mu berkata dengan santai, ia memiringkan jarinya untuk melihat kuku yang baru saja selesai dia kikir, namun, sebelumnya aku melihat kamu bersama dengan seseorang dengan nama keluarga Li itu, ini menunjukkan bahwa Ricky tidak lagi menginginkanmu, kamu adalah seorang wanita yang ditinggalkan oleh pria, benar-benar membuatku merasa simpatik. Amanda Mu hendak berbicara, tetapi sebelum mulai berbicara, dia mendengar serangkaian langkah kaki yang mendekat. Kemudian, seseorang memanggil namanya. Amanda. Suara rendah dan berat yang terdengar sangat akrab. Amanda Mu mendongak kaget, ia melihat Ricky Mo berjalan ke arahnya. Entah di mana sekelompok orang yang tadi mengikutinya, dia berjalan sendirian ke sini, matanya langsung menatap Amanda Mu. Tatapan mata yang ditujukannya, emosi yang berbeda tampaknya tersirat. Namun, karena tatapan matanya terlalu dalam, jadi tidak mudah dibedakan. Dia yang memiliki kaki yang panjang, dengan cepat berjalan menghampiri Amanda Mu. Dia pertama kali melihat Amanda Mu, lalu dia memalingkan pandangan matanya pada Siska Mu. Amanda Mu juga mengikuti matanya dan memandang Siska Mu. Dia jelas melihat bahwa Siska Mu menggigil ketika melihat tatapan Ricky Mo padanya. 463 Jangan ikuti aku. Amanda Mu menyipitkan matanya sejenak, ia mulai berpikir, 3 tahun lalu Siska Mu ingin menabraknya hingga mati. Siska Mu ingin menabraknya hingga mati, tetapi tidak berhasil. Ricky Mo sangat marah, sehingga dia membawa Siska Mu pergi dan menyiksa Siska Mu dengan cara yang kejam. Dia tidak secara langsung membunuh Siska Mu, tetapi seolah menyiksanya hingga mati. Kejadian saat itu, Amanda Mu sekarang masih merasa sakit hati, apalagi terhadap Siska Mu. Melihat reaksi Siska Mu saat ini, dia bisa melihat bahwa dia sangat takut pada Ricky Mo. Lebih tepatnya, reaksinya itu adalah ketakutan. Siska Mu menggenggam tas tangannya, hingga membuat jari-jarinya agak memucat. Ada sedikit ketakutan di matanya yang menunjukkan jejak ketakutan. Karena itu, dia dan Ricky Mo saling memandang selama beberapa detik, dan dengan cepat memalingkan muka. Kakinya bergerak, seolah dia ingin berdiri dan pergi, tapi entah mengapa dia tidak bergerak. Amanda Mu menarik pandangan matanya, dia berdiri dan memandang Ricky Mo, lalu bertanya kepadanya, kenapa kamu bisa datang ke sini? Ricky Mo berkata dengan singkat, sekalian jalan. Ricky Mo selalu mengabaikan media sending, dia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu di industri hiburan. Kedatangannya ini, terasa sedikit spesial. Hal ini tentu saja membuat Amanda Mu tidak bisa mengeluarkan isi hati dan pikirannya. Kalau begitu, dia memikirkannya sejenak, dan saat akan berbicara, Ricky Mo langsung memotongnya, aku mencarimu karena ada sesuatu. Setelah dia selesai berbicara, juga tidak peduli reaksi Amanda Mu, dia berbalik dan pergi. Amanda Mu berdiri di sana, tidak begitu mengerti bagaimana bisa Ricky Mo tiba-tiba datang untuk mencarinya. Meskipun dia benar-benar mencarinya karena ada sesuatu hal, tapi dia baru saja mengiriminya sebuah pesan, lalu mengapa Ricky Mo tidak langsung menelepon untuk bertanya kepadanya. Akibatnya, saat dia mendatanginya lalu langsung pergi hanya dengan mengatakan kurang dari 10 kata. Membingungkan. Begitu Ricky Mo pergi, Siska Mu seketika memulihkan jiwanya. Dia melihat ke arah kepergian Ricky Mo, lalu menolehkan kepala memandang Amanda Mu. Nada suaranya terdengar suram, apakah kamu masih bersama Ricky? Apa urusanmu? Amanda Mu tersenyum sinis, dia pun mengangkat kakinya untuk pergi. Saat dia mengambil langkah ke depan, seketika dia langsung ditahan oleh Siska Mu. Jari-jari Siska Mu sangat kurus, seolah-olah hanya tulang saja, tangan Amanda Mu terasa agak sakit karena digenggam olehnya. Amanda Mu sedikit menoleh dan mengangkat alisnya, Ricky baru saja berkata bahwa dia mencariku karena ada sesuatu hal, jika aku tidak langsung pergi. Saat berkata sampai di sini, dia pun sengaja menghentikan kalimatnya. Benar saja, begitu dia menyebut nama Ricky Mo, ekspresi Siska Mu tiba-tiba melemah. Tampaknya bayangan psikologis yang ditinggalkan Ricky Mo cukup besar. Siska Mu memelototinya dengan ganas, dan kemudian dia menghepas tangannya dengan keras, lalu berkata dengan getir, kau tunggu aku. Amanda Mu tidak banyak bicara, dia langsung pergi. Siska Mu menatap ke arah dia pergi, sambil mengepalkan kedua tangannya. Dia dan Peter Si telah terpisah satu sama lain selamanya, dan Amanda Mu masih bersama Ricky Mo. Ini tidak adil. Mengapa Amanda Mu tidak bisa mati, dia masih bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jika Amanda Mu dan Ricky Mo masih bersama,
itu akan terlalu sulit baginya untuk membalas dendam. Tetapi jika dia berurusan dengan Amanda Mu, dia selalu dapat menemukan kesempatan. Tapi mereka berdua masih bersama, Ricky Mo pasti akan melindungi Amanda Mu, dan kesempatannya untuk memulai akan sangat berkurang. Sekarang sepertinya dia harus berpikir panjang. Amanda Mu keluar dari ruang tunggu, melihat sekeliling sejenak, lalu melihat Ricky Mo berdiri di dinding. Dia meletakkan kedua tangannya di saku celananya, wajahnya sangat dingin, tampaknya dia seperti sedang berdiri di sini untuk menunggunya. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa ditunggu oleh Ricky Mo. Terlebih lagi, sekarang adalah Ricky Mo. Suasana hati Amanda Mu berubah jauh lebih baik. Ricky. Dia datang di hadapannya lalu memanggil namanya. Ricky Mo menatapnya, lalu berbalik dan berjalan ke sisi lain. Dia berjalan cepat dengan sangat buru-buru, Amanda Mu tidak bisa mengikutinya. Amanda Mu mempercepat langkahnya, nyaris tidak bisa mengikutinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mencariku karena ada sesuatu hal? Apa itu? Ricky Mo hanya mengucapkan sedikit kata, tidak ada apa-apa. Amanda Mu mengerutkan bibirnya, seketika dia tidak tahu harus berkata apa. Kedua orang tersebut tak terasa sudah tiba di depan lift. Ricky Mo mengangkat tangannya dan menekan lift, menoleh untuk melihat bahwa Amanda Mu masih di sana. Ia sedikit mengernyitkan dahinya, lalu berkata dengan terburu-buru, jangan ikuti aku. Amanda Mu benar-benar sadar, dan dia akan turun lift bersamanya. Tapi sekarang Ricky Mo berkata seperti itu, seolah-olah dia sangat jijik padanya, seolah-olah dia hanya ingin bersama dengannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak mengikutimu, aku juga turun lift. Pada saat ini, lift kebetulan datang. Pintu lift terbuka secara otomatis dan tidak ada orang di dalam. Amanda Mu menatapnya dan bersiap untuk berjalan ke lift. Kemudian, saat dia melangkah dengan satu kaki ke depan, dia langsung ditarik keluar oleh Ricky Mo. Amanda Mu terkejut, kenapa? Kamu tunggu kedatangan lift yang selanjutnya. Saat Ricky Mo selesai bicara, dia langsung melewatinya dan memasuki lift. Amanda Mu merasa sangat aneh dan lucu, mengapa aku harus menunggu kedatangan lift yang selanjutnya? Ricky Mo mengangkat alisnya dan mengangkat dagunya untuk mengisyaratkan dia untuk menoleh ke belakang. Amanda Mu menoleh ke belakang, dan melihat beberapa wartawan yang datang mendekatinya, tetapi karena jarak agak jauh, para wartawan tidak memperhatikan Amanda Mu. Ricky Mo tadi takut jika kebersamaan mereka berdua akan difoto oleh media. Pengakuan ini tidak membuat Amanda Mu merasa bahagia. Tidak ingin difoto oleh media, dan Ricky Mo tidak ingin media memotret mereka bersama, ini adalah dua konsep. Ketika Amanda Mu melihat ke belakang, pintu lift ditutup, dan Ricky Mo sudah naik lift. Dia terpaksa menunggu. Meskipun Ricky Mo tidak naik lift dengan Amanda Mu, tapi foto-foto mereka berdua yang terbingkai bersama di pintu masuk tempat pertemuan sebelumnya, dengan cepat diposting di website. Dan nama-nama keduanya dengan cepat dicari. Amanda Mu dan Ricky Mo. Ricky Mo membawa topik sendiri, Amanda Mu baru dibawa ke berita utama beberapa hari yang lalu, dua nama ini disatukan bersama, jumlah klik dan bacaan pun meningkat. Amanda Mu duduk di mobil dan mengklik berita panas itu untuk membacanya sebentar. Foto-foto di atas Weibo hanya beberapa foto yang terbingkai sama dengan Ricky Mo, dalam foto itu dia dan Ricky Mo agak dekat. Ricky Mo berjalan ke ruang pertemuan dengan tatapan mata yang lurus, dan Amanda Mu dikelilingi oleh sekelompok reporter. Sangat kebetulan, dia menatap Ricky Mo. Foto ini ditafsirkan, secara mendalam, oleh blogger hiburan top ini. Judul yang diberikan oleh blogger Weibo agak panjang, dan ide utamanya mungkin kalimat, setelah 3 tahun, Amanda Mu masih memiliki perasaan lama terhadap tuan muda Mo. Bukankah beberapa hari yang lalu wanita ini dan cinta pertamanya sedang mengalami cinta lama bersemi kembali? Sekarang bagaimana dia bisa mengatakan bahwa cinta lamanya untuk mantan suaminya hilang? Berapa banyak orang yang sebenarnya dia cintai? Di bawah dua komentar paling populer di Weibo, semua adalah ejekan yang panas. Namun, di belakang masih ada beberapa netizen yang lebih serius yang meragukan blogger tersebut. 464 keantusiasan dirinya tidak terlalu wajar. Selain beberapa foto, tidak ada bukti lain yang ditunjukkan. Bisakah wartawan hiburan saat ini lebih sedikit berdedikasi? Jangan selalu membodohi orang dengan beberapa foto saja. Aku melihat berita utama pencarian panas masuk. Kenapa? Apakah keduanya menikah lagi? Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Ricky benar-benar tampan.
Melihat komentar ini, Amandamu kembali melihat laman bagian atas dan melihat foto itu. Ketajaman foto tidak terlalu tinggi, tetapi setelan lurus Rikimo difoto dengan jelas dan menunjukkan pesona yang luar biasa. Sebaliknya, dia, dalam pakaian kasual, sangat terlihat jauh biasa daripada Rikimo. Amandamu menangkap layar berita Weibo ini, ia berniat untuk mengirimkannya ke Rikimo. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengiriminya beberapa screenshot dari komentar yang memuji ketampanan Rikimo. Setelah mengirim screenshot itu, dia pun sedikit menyesalinya. Untuk menyembunyikan pikirannya yang hati-hati, Amandamu mengiriminya pesan lain, kita berdua menjadi pencarian panas para pembaca, apakah kamu ingin menanganinya? Ia merasa sedikit menutupi rasa canggungnya, namun sebenarnya bisa ditebak dengan jelas. Perusahaanmu. Tuan Muda. Doni yang datang sambil memegang komputer tablet, lalu berjalan mendatangi Rikimo, kamu dan Nyonya Muda saat ini dalam pencarian panas oleh para pembaca. Rikimo menghentikan pekerjaannya dan menatapnya, berita apa? Tiba-tiba Doni berkata, kata di atas, Nyonya Muda itu masih ada perasaan lama denganmu, dan ingin rujuk kembali denganmu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Rikimo dan dengan cermat memperhatikan reaksi Rikimo. Rikimo merenung sejenak, dan berkata dengan serius, apakah para pekerja hiburan sekarang tahu pekerjaan utamanya? Doni seketika tercengang sebelum akhirnya dia bereaksi terhadap kata-kata Rikimo. Maksud Tuan Muda adalah, apakah tidak ingin memperdulikan berita panas ini? Rikimo mengangkat alis, karena semuanya adalah fakta, lalu mengapa harus memperdulikan berita tersebut? Bukankah Amandamu memang ingin rujuk lagi dengannya? Doni. Dia tidak bisa membayangkan sekarang, satu hari setelah ingatan Rikimo kembali, apa yang akan dia lakukan jika dia mengingat berbagai hal yang terjadi selama ini. Doni menyeka buliran-buliran keringat yang keluar dari dahinya, kalau begitu aku akan pergi dulu. Rikimo mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk pergi. Saat ini, ponselnya berdering 2 kali. Ketika dia mengambilnya, ponsel itu bergetar lagi. Pesan ini yang memicu getaran di ponsel pribadinya. Dia tidak perlu membaca pesan tersebut, karena sudah tahu bahwa Amandamu mengirim pesan itu kepadanya. Rikimo mengangkat ponselnya dan melihat screenshot yang Amandamu kirimkan padanya. Dia tadi juga belum membaca konten berita Weibo, jadi dia melihat lebih teliti pada screenshot yang dikirim oleh Amandamu. Masih ada screenshot lain yang berisi komentar. Melihat komentar di atas, Rikimo mengaitkan bibirnya dan menunjukkan senyum entah apa artinya. Setelah Amandamu kembali ke rumah, dia melihat Weibo dan menemukan bahwa pencarian panas itu masih menggantung dan popularitasnya terus meningkat. Saat ini, bukankah Rikimo seharusnya menghentikan pencarian panas ini? Kenapa masih menggantung? Amandamu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Rikimo. Telepon belum terhubung, dia cepat-cepat menutupnya, lalu menelepon Doni. Doni dengan cepat menjawab panggilan teleponnya. Nyonya Muda. Doni masih memanggil dirinya dengan sebutan nama dulu. Amandamu memikirkannya sejenak dan bertanya, asistensi, apakah kamu telah melihat pencarian panas itu? Aku sudah melihatnya. Setelah Doni selesai berkata, dia pun menghela nafas, aku sudah bertanya pada Tuan Muda, dan dia berkata tidak perlu dipedulikan. Meskipun Amandamu belum menjelaskan kepadanya, tetapi dia tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Amandamu, jadi dia pun mengatakan secara langsung. Tidak perlu. Kenapa? Sebelumnya agar media tidak mengambil gambar mereka berdua, Rikimo tidak membiarkannya naik lift bersama, sekarang keduanya sedang dalam pencarian panas, tapi dia malah tidak peduli. Amandamu merasa bahwa dia sekarang semakin tidak dapat memahami isi pikiran Rikimo. Perilaku dan kebiasaan Rikimo sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menebak sikapnya sekarang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia lebih baik memutuskan untuk tidak mengatakan kata-kata Rikimo tadi, tetapi hanya samar-samar berkata, Tuan Muda hanya berkata tidak perlu dipedulikan. Amandamu tidak bisa mendengar keambiguan dalam pembicaraan malam hari. Jika masalah lain, dia juga tidak akan tertarik untuk mengurusinya. Tetapi masalah ini ada hubungannya dengan Rikimo, dan dia benar-benar penasaran, jadi dia bertanya kepadanya, mengapa Riki mengatakan tidak perlu dipedulikan. Doni menghela nafas lagi. Tuan Muda berkata bahwa tulisan di Weibo itu adalah fakta, jadi tidak perlu dipedulikan. Amandamu, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Amandamu duduk di sofa, dan ia merasa agak bodoh. Dia mengklik Weibo dalam pencarian panas lagi dan melihatnya.
Dia melihat tatapan mata Ricky Mo, dia pun membaca tulisan perasaan lama itu masih ada. Apa itu perasaan lama? Dia dan Ricky Mo sama sekali tidak pernah berpisah. Amanda Mu melihat beberapa Weibo, dan kemudian teringat untuk melihat Weibo-nya sendiri. Weibo-nya telah menjadi penuh dengan komentar. Seorang penggemar sejatinya yang tidak diketahui namanya bertanya kepadanya di bawah Weibo, Amanda, apakah kamu benar-benar ingin menikah lagi dengan tuan mudamu? Yang lain mencemoohnya, kamu telah 3 tahun menghilang, begitu muncul kembali, kamu datang dengan topik gosip yang tak ada habisnya, apakah kamu ingin menjadi pusat perhatian? Dia tidak tertarik untuk menjadi pusat perhatian, tapi memang benar ia ingin rujuk dengannya. Jika pada awalnya dia hanya ingin ingatan Ricky Mo kembali, maka dia sekarang punya pemikiran lain. Bahkan tanpa ingatan itu, apakah Ricky Mo masih akan jatuh cinta padanya lagi? Meskipun sekarang sikap Ricky Mo terhadapnya tidak dingin tapi tidak juga hangat, tapi sebenarnya dia mulai menantikannya, Ricky Mo dapat mencintainya tanpa mengembalikan ingatannya. Begitu pemikiran ini keluar, Amanda Mu merasakan sedikit kegembiraan. Sejak saat ini, dia selalu memperlakukan Ricky Mo sebagai Ricky Mo yang dulu, jadi dia selalu merasa putus asa. Jika dia menganggap Ricky Mo yang sekarang sebagai Ricky Mo yang sudah lama tidak ia dikenal, bukankah lebih mudah baginya untuk menerima dirinya yang sekarang? Amanda Mu merasa mungkin ini yang menjadi kunci masalah. Setelah menemukan jawabannya, dia langsung menelepon Ricky Mo. Setelah telepon terhubung, ada beberapa dering dan tidak ada yang menjawab. Jika ini sebelumnya, Amanda Mu pasti langsung membandingkan Ricky Mo dengan yang sekarang. Tapi dia baru saja menemukan jawabannya, dan sekarang Ricky Mo tidak menjawab panggilan telepon darinya, dia juga tidak merasakan apa-apa. Tepat ketika panggilan itu akan diputus secara otomatis, Ricky Mo pun akhirnya menjawab telepon tersebut. Dia tidak bersuara ketika dia mengangkat telepon, Amanda Mu juga tidak peduli, namun dia akhirnya mengambil inisiatif untuk bertanya, malam ini kamu masih datang untuk makan malam seperti biasa, kan? Ricky Mo sedikit terkejut, meskipun Amanda Mu tidak di depannya, dari suaranya, dia masih bisa mendengar sedikit berbeda dari biasanya. Dia terdiam sejenak, sebelum menjawab pertanyaannya, ya. Ada sedikit jejak sukacita di suara Amanda Mu, lalu apa yang ingin kamu makan hari ini? Sebentar lagi aku akan membeli bahan makanan. Ricky Mo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang berat, apa saja boleh. Keantusiasan Amanda Mu hari ini tidak terlalu wajar. 465 terlihat seperti orang biasa. Amanda Mu mendapat balasan jawaban dari Ricky Mo, ia pun tidak bertanya terlalu banyak dan menutup telepon. Tapi Ricky Mo memandangi layar ponsel yang dimatikan, lalu setelah memandangnya sebentar, sebelum akhirnya dia meletakkan ponselnya seolah-olah sambil memikirkan sesuatu. Ketika Ricky Mo pulang kerja, dia pulang ke vilanya terlebih dulu dan membawa Joanna ke rumah Amanda Mu. Ketika ayah dan putri itu tiba, hidangan yang dimasak Amanda Mu belum siap. Dia sedang merebus sayur. Rebusan itu ditambah jamur, sehingga memunculkan aroma segar yang kuat. Begitu Joanna masuk ke dalam rumah, dia mencium aroma itu dan berlari langsung ke dapur, baunya sangat harum. Suaranya terdengar sangat lembut dan lengket, meskipun suaranya itu agak besar, tetapi suaranya tidak berlebihan. Amanda Mu mendengar suaranya dan berjalan keluar dari dapur. Joanna, dia tidak menyangka Ricky Mo datang dengan membawa Joanna. Mama, Joanna berlari dan memeluk kaki Amanda Mu, aku sangat merindukanmu. Amanda Mu merasa hatinya melunak begitu mendengar Joanna berkata seperti itu, ia menggendong Joanna Mu dengan satu tangan, Mama juga sangat merindukan Joanna. Joanna Mu membuka mulutnya, membuka matanya yang bulat, dan mencondongkan kepalanya untuk melihat ke dapur, masakan apa yang sangat harum ini. Amanda Mu tersenyum, ia menggendongnya sambil berjalan ke dapur, sambil berjalan ia pun berkata, ini makanan yang Mama masak, sebentar lagi akan lebih harum. Ada bangku kecil yang disiapkan di dapur, yang khusus disiapkan untuk Joanna Mu. Kadang-kadang dia ingin mencuci mangkuk kecil dan piring kecil, jadi kursi itu untuk membantunya. Begitu Amanda Mu meletakkannya di lantai, dia berlari di atas betisnya dan bergegas ke atas bangku kecil itu. Ketika kursi itu diletakkan di depan kompor gas, dia harus berdiri di atasnya. Bangku kecil agak dekat dengan kompor gas. Amanda Mu menggendongnya dan memindahkan bangku kecil itu sedikit jauh sebelum Joanna Mu berdiri lagi. Dia mengangkat tutupnya dan membiarkan Joanna menciumnya. Harum atau tidak? Harum, sangat harum. Joanna Mu menatap panci,
Tangannya yang kecil terangkat tanpa sadar, seolah-olah dia akan memasukkan tangannya ke dalam panci di detik berikutnya. Amandamu dengan cepat meletakkan tutupnya kembali dan menurunkan Joanna Mo lagi. Pada saat ini, dia bertanya pada Joanna Mo setelah itu, di mana Richie? Richie haha, Joanna Mo mungkin merasa lucu karena Amandamu memanggil Ricky Mo dengan sebutan, Richie, seperti dia. Amandamu mengusap kepalanya dan mengangkat kakinya untuk keluar. Baru saja dia bersama Joanna Mo, dan hampir lupa bahwa ada Ricky Mo. Ketika dia keluar dari dapur, dia melihat Ricky Mo duduk di sofa sambil sedikit bersandar. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir di atas meja kopi di depan sofa, dan menuangkan air ke cangkirnya sendiri. Amandamu memiliki kebiasaan meletakkan teko air dan cangkir di atas meja kopi. Ricky Mo menuangkan air untuk dirinya sendiri, meneguknya dan meletakkan cangkir itu kembali. Ia sedikit mengernyitkan dahinya dengan pandangan mata yang dingin. Merupakan hal biasa bagi orang biasa untuk menuangkan air ke cangkir untuk diri mereka sendiri. Tapi hal yang biasa ini terjadi pada Ricky Mo, yang membuatnya tampak meninggalkan jejak perselisihan dan hingga menyebabkan dirinya terlihat seperti orang biasa. Richie. Joanna Mo berlari dari belakang Amandamu dan langsung menghampiri Ricky Mo. Dia penasaran, lalu mengambil cangkir dari nampan di atas meja kopi dan menyerahkannya kepada Ricky Mo. Dia berkedip dan berkata, aku juga ingin minum. Ricky Mo meliriknya, mengerucutkan bibir tanpa ekspresi lalu mengambil teko air tersebut. Joanna Mo juga memegang cangkir itu dengan sembarangan, akhirnya Ricky Mo mengulurkan tangan dan membantunya pegang cangkir ini dengan benar. Oke, Joanna Mo memperbaiki postur tangannya untuk memegang cangkir tersebut, tapi masih sedikit goyah. Ricky Mo sekarang sudah menerima Joanna Mo secara perlahan, ia telah menerima kepolosan anak kecil itu dalam kehidupan sehari-hari, jadi dia tidak lagi menyalahkan anak kecil tersebut. Dia menuangkan setengah gelas kecil air untuk Joanna Mo, lalu mengembalikan teko tersebut, minumlah. Jika dibilang itu adalah setengah cangkir kecil, tetapi sebenarnya hanya seperempat cangkir. Joanna Mo cemberut, ekspresi wajahnya tidak puas, terlalu sedikit, mengapa kamu memberinya begitu sedikit? Ricky Mo bahkan tidak berkedip, tetapi hanya mengucapkan sepatah kata, minum. Joanna Mo segera terhalang, dan dengan hati-hati memegang cangkir ke mulutnya. Ketika dia minum air, dia tidak lupa melihat Ricky Mo secara diam-diam. Ketika menyadari bahwa dia sedang memicingkan mata ke arah Ricky Mo juga melihatnya, dia pun seketika terkejut dan buru-buru menghabiskan air di gelas. Setelah minum, dia juga mengangkat cangkirnya kepada Ricky Mo dengan wajah yang mengharapkan pujian, Papa, aku sudah selesai. Aku hadiahi kamu secangkir lagi, kata Ricky Mo, lalu bersiap mengambil teko. Mata Joanna Mo melebar, dia pun segera berbalik dan lari, aku tidak mau minum lagi. Ketika Ricky Mo melihat pangsit daging kecil itu melarikan diri, dia menarik tangannya sendiri dan memandang ke samping, ia melihat si ibu pangsit daging kecil yang entah sudah berapa lama ada di sana. Melihat Ricky Mo menatapnya, Amandamu tersenyum padanya, tunggu sebentar, makanan akan segera siap. Ricky Mo tersenyum dingin dengan maksud yang tidak diketahui. Ketika baru masuk, di mata Amandamu hanya ada Joanna Mo, hingga tidak ada ruang lagi di mata untuk menempatkan dirinya. Sebenarnya Amandamu tidak mengerti apa yang terjadi pada senyum sinis Ricky Mo yang sangat tiba-tiba itu. Tapi hari ini juga ada Joanna Mo ada di sini, lebih baik dia selesaikan memasak dulu sebelum berbicara. Ketika makan, Joanna pergi ke dapur untuk mengambil mangkuknya. Yang mengejutkan Amandamu adalah saat Joanna Mo pergi untuk mengambil mangkuknya, Ricky Mo juga mengikuti untuk mengambil mangkuk itu. Tuan mudamu ada di sini bersamanya, tidak hanya menuangkan air untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengambil mangkuk sendiri. Amandamu merasa bahwa dia agak merasa bersalah. Dia sekarang benar-benar tidak lagi melihat Ricky Mo yang dulu, yaitu Ricky Mo yang akan membantunya mencuci piring. Saat makan, kecuali Joanna Mo yang tak hentinya berkicau, Ricky Mo dan Amandamu tidak banyak bicara. Hanya saja, setelah makan, tiba-tiba hujan mulai turun. Hujan turun agak deras, hujan yang turun itu menabrak jendela kaca, menimbulkan suara yang keras. Joanna Mo menempelkan tubuhnya di sebelah jendela, menyentuh tetesan air di kaca, menoleh dan berkata kepada Ricky Mo, hujan. Ricky Mo tidak berbicara. Joanna Mo pun tidak rela, ia pun meningkatkan volume suaranya, Richie, hujan. Nada bicara Ricky Mo sedikit dingin dan sedikit tidak berdaya, aku dengar.
Mengapa anak-anak selalu banyak bicara? Joanna Mo mendapat balasan jawaban dari Ricky Mo dan berlari ke dapur dengan hati yang senang. Ricky Mo menatap sosoknya yang melompat kegirangan dan mengangkat alisnya. Pikiran anak kecil itu benar-benar aneh, hal-hal kecil seperti ini pun bisa membuat dia sangat bahagia. Amanda Mo mengemasi dapur dan melihat Ricky Mo berdiri di dekat jendela sambil melihat hujan. Dia melihat hujan lebat di luar jendela dan berkata tanpa sadar, hujan turun sangat deras, waktu juga sudah sangat larut. Malam ini kalian lebih baik tidur di rumahku. Bukan nada diskusi, tetapi nada keprihatinan yang sangat alami. Ricky Mo menoleh untuk memandangnya, Amanda Mo juga menemukan bahwa dia agak salah paham, ia menggigit bibirnya dan berkata, aku punya banyak kamar di sini, kalau tidak, aku bisa tidur dengan Joanna Mo, dan kamu bisa tidur di kamar tidur utama. Ricky Mo membalas tatapannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Selanjutnya 266 pria dewasa berusia 30 tahun.